Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahma Ornella Angelia SHMH dengan nomor NIDN 10250390002. Saya merupakan salah satu dosen tetap S1 di Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang. Saya menempuh pendidikan S1 dan S2 pada program studi ilmu hukum dengan konsentrasi di bidang hukum ketenagakerjaan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen Kemendikbud pada tahun 2026, yaitu pada bidang pengajaran tentang pernyataan diri dosen dalam bekerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut juga dengan PDD UKTP. Beberapa mata kuliah yang saya ampu terdiri dari hukum ketenagakerjaan, hukum perdata internasional, hukum agraria, dan hukum internasional. Perkenankan pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni hukum ketenagakerjaan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 sesuai dengan konsentrasi bidang keilmuan saya dengan metode DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang berfokus pada Student Learning Center, di mana mahasiswa dituntut untuk aktif, mandiri, serta bertanggung jawab, sedangkan dosen bersifat sebagai fasilitator. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti pada semester 4 dengan bobot 2 SKS dan memiliki kode mata kuliah 180347. Dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, kita akan membahas kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan antar pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka hukum kerja nasional. Pembahasan mencakup sejarah dan sumber-sumber hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja dan perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, pengusaha, pengupahan, waktu kerja dan istirahat, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serikat pekerja, perjanjian kerja bersama, pemutusan hubungan kerja, outsourcing, tenaga kerja asing, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perkuliahan menekankan pendekatan berbasis capaian Output-Based Education atau OBE dengan penekanan pada kemampuan analisis normatif, studi kasus, dan penerapan hukum ketenagakerjaan dalam praktik hubungan industrial. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang terdapat di dalam LPS, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini terdapat 5 poin, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, dasar, ruang lingkup, sejarah, dan sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peraturan hukum, hubungan kerja, perjanjian kerja, upah, waktu kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan pengaturan keselamatan kerja, serikat pekerja, dan perjanjian kerja bersama. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pemutusan hubungan kerja atau PHK, outsourcing, tenaga kerja asing, dan isu kontemporer ketenagakerjaan. CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyusun kajian penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara sistematif dan komunikatif. Metode pada pembelajaran hukum ketenagakerjaan ini meliputi
Satu, hukum ketenagakerjaan yang terdiri dari pengertian, ruang lingkup, tujuan, serta sumber hukum ketenagakerjaan. Dua, hubungan kerja dan perjanjian kerja. Tiga, pengupahan. Empat, waktu kerja, waktu istirahat dan cuti. Lima, jaminan sosial tenaga kerja. Enam, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serikat pekerja, dan perjanjian kerja bersama. 7. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. 8. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 9. Pengawasan ketenagakerjaan dan sanksi. 10. Tantangan hukum ketenagakerjaan di era digital. 11. Perspektif dan masa depan hukum ketenagakerjaan. Untuk evaluasi penilaian akhir dalam hukum ketenagakerjaan ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, absensi atau kehadiran, yaitu 15%, UTS memiliki bobot 30%, proyek atau tugas memiliki bobot 25%, serta UAS memiliki bobot 30%. Total bobot 100%. Metode pembelajaran yang dipakai dalam perkuliahan ini adalah Project Based Learning atau PBL. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran secara sinkronus yang saya lakukan langsung di ruangan kelas pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabarnya? Baik ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di pertemuan kita yang kedua ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita mulai perkuliahan kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita akan absen terlebih dahulu. Ya. Oke, Laura Andli, ya. Dea Edita, ya Edita, Ayu Okta Fauzia, oke. Zepi Aprima, oke nggak ada ya. Oke, Nanda Julia Putra, Nanang Ferdiga, Renol Khalid Putra, ya. Rara Renda Fausta, Dada, Raihan Alisa, oke ada, Hadiul Faruzga, Ivan Yulanda Putra. Oke teman-teman, jadi kita mulai perkuliahan kita hari ini. Oke teman-teman, sesuai dengan RPS ya yang sudah dibagikan minggu lalu. Nah kita di pertemuan kedua ini kita akan membahas, ada yang tahu nggak kita akan bahas apa? Sesuai dengan RPS, kita akan membahas mengenai kerja dan tenaga kerja. Oke. Nah sebelum kita masuk materi kita mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja, saya akan mereview sedikit materi perkuliahan minggu lalu. Ada yang masih ingat materi perkuliahan minggu lalu kita membahas apa? Ya, kontrak kuliah, pengertian pengenalan kerjaan, ya istilah pengenalan kerja, terus tujuan pengaturan hukum ketenagakerjaan, ya, sejarah pembuktian ketenagakerjaan dan sumber-sumber hukum ketenagakerjaan. Ya, baik ya, terima kasih ya. Oke, jadi yang disampaikan oleh temannya itu betul ya, jadi kita pelajari minggu lalu berkaitannya itu. Kira-kira teman-teman, ada nggak yang masih ingat dengan perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Apa itu tenaga kerja dan apa itu pekerja? Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apa itu kira-kira? Di dalam pasal 1 angka berapa? Ayo, ada yang masih ingat nggak?
Yang ketiga, apa itu? Pekerja. Boleh silakan. Ketiganya keselamatan, kesehatan. Kesehatan, keselamatan kerja. Maksudnya bukan itu ya. Nah, maksudnya yang ditanya adalah perbedaan antara tenaga kerja dengan pekerja. Ya, tenaga kerja adalah seseorang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, sedangkan pekerja adalah seseorang yang bekerja sehingga dia mendapatkan upah untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Ya. Nah, hukum ketenaga kerjaan kira-kira apa ya pengertiannya? Ada yang masih ingat? Hukum ketenaga kerjaan apa? Boleh silakan ya. Adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Ya, betul ya. Nah, jadi hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dengan buruh, ya. Ya. Lalu sekarang kita masuk ya, sumber-sumber hukum tenaga kerjaan ada apa kira-kira? Ingat nggak? Sumber hukum tenaga kerja dibagi menjadi dua, sumber material dan sumber formil. Nah, ya, sumber material apa? Kira-kira teman-teman masih ingat? Sumber material hukum tenaga kerjaan? Sumber material hukum tenaga kerjaan itu ada Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan, apalagi KUH Perdata, ya. Terus ada perjanjian kerja bersama, ya. Kalau sumber hukum sumber formilnya itu ada kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan kerja, ya. Oke, sekarang kita masuk ya teman-teman mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja. Nah, sebelum kita masuk ya materi ini, kita akan bahas dulu mengenai CPMK-nya. Ya. Nah, jadi apa sih CPMK-nya ini? Diharapkan dari teman-teman mempelajari hubungan kerja dan perjanjian kerja. Nah, pertama CPMK yang diharapkan dari teman-teman adalah teman-teman mampu menjelaskan pengertian hubungan kerja. Apa itu hubungan kerja? Lalu menjelaskan pengertian hubungan kerja, mampu mengidentifikasi unsur-unsur hubungan kerja ada apa aja. Lalu mahasiswa mampu membedakan karakteristik PKWT dan PKWTT, dan mahasiswa mampu memahami dasar hukum perjanjian kerja, serta mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hubungan kerja, ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu hubungan kerja, teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak hubungan kerja itu apa? Boleh jawab. Salah nggak apa-apa, namanya kita belajar. Hubungan kerja itu apa ya? Ada yang tahu? Boleh silakan. Hubungan kerja Antara instansi dengan instansi. Hubungan kerja antara instansi dan instansi. Itu misalnya contohnya ya. Nah, kalau secara umum, teman-teman, hubungan kerja itu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama pasal 1 angka 15. Ya. Nah, hubungan kerja itu adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Ya, di mana dalam tersebut terdapat sesuai dengan perjanjian kerja dan terdapat komponennya ada 3. Komponennya yaitu terdapat upah, terus ada perintah, ya, perintah dan apa tadi? Hubungan kerja adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, di mana ketentuan tersebut harus berdasarkan perjanjian kerja dan memuat 3 komponen. 3 komponennya itu adalah upah, pekerja, dan perintah. Sampai sini yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Contoh hubungan kerja ya, bagus ya pertanyaannya ya. Nah, contoh hubungan kerja misalnya Andi menyepakati untuk mengecat rumah tetangganya. Nah, lalu tetangganya tersebut memberikan imbalan atau upah ya sebesar Rp500.000. Nah, jadi si tetangganya tersebut juga berhak menyuruh si Andi, misalnya dia mau mengecat bagian rumahnya yang kamarnya dahulu gitu ya. Berarti kan di sini ada unsurnya ya. 3 unsur. Pertama adalah upah. Upahnya itu dari si
tetangganya itu kepada si Andi ini, ya. Lalu perintahnya si tetangga ini berhak menyuruh si Andi, ya, mengecat bagian mana di luar, ya. Oke. Oke, lalu kita masuk ya pengertian unsur hubungan mana. Jadi unsur hubungan kerja tadi sudah ya. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai syarat sah dan keabsahan perjanjian kerja, ya. PKWT, apa itu PKWT? Ada yang tahu nggak? PKWT dan PKWTT. Ada yang tahu? Nah, PKWT itu yang akan kita bahas nanti adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Berarti ibaratnya kayak kontrak kerja ya. PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tentu. Berarti kayak karyawan tetap, ya. Nah, lalu kita akan bahas juga mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, ya. Nah, tadi kita bahas ya hubungan kerja. Jadi hubungan kerja itu adalah hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang timbul setelah adanya perjanjian. Jadi hubungan kerja itu tidak bisa berdiri sendiri, harus adanya perjanjian kerja terlebih dahulu ya, di mana pekerja berhak bekerja pada pengusaha dengan menerima upah ya. Nah, ini dasar hukumnya teman-teman bisa lihat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, sifat hubungan kerja ini adalah perdata. Perdata ini bersifat privat ya, berarti antara si pekerja dengan si pengusaha itu. Ya. Nah, lalu subjek hukumnya juga jelas ya teman-teman, antara pekerja dengan si pengusaha. Titik awalnya yaitu suatu hubungan kerja itu dimulai apabila terjadinya perjanjian kerja. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Boleh silakan. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, nah di dalam hubungan kerja tadi kita bahas ya. Tadi temannya ada yang bertanya, apa itu contoh hubungan kerja? Ya. Nah, jadi di sini tadi kita bahas ya. Ada pekerjaan, upah dan perintah. Ya, oke. Pekerjaan jelas ya. Dia menyuruhnya pekerjaannya apa yang akan dilaksanakan, upahnya berapa, pembayarannya ya, perintahnya apa yang disuruh. Ya, betul ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk mengenai perjanjian kerja. Nah, sebelum kita masuk mengenai perjanjian kerja, kita masuk dulu pengertian perjanjian itu sendiri. Nah, perjanjian itu sendiri, teman-teman, diatur di dalam KUH Perdata. Terutama pasal 13 BW atau KUH Perdata, di mana perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang atau pihak lainnya. Kalau perjanjian kerja apa kira-kira teman-teman? Boleh, silahkan. Ada yang tahu apa nggak? Perjanjian kerja apa? Antara karyawan dan perusahaan. Ya, itu contohnya, betul ya. Nah, contohnya perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan, kontrak kerja ya. Nah, itu contoh bentuknya ya, bentuk contoh dari perjanjian kerja. Sekarang kita masuk ya teman-teman, syarat sah perjanjian kerja. Jadi suatu perjanjian kerja itu dianggap sah apabila memenuhi 4 unsur. Ya. Nah, 4 unsur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. 4 unsur itu adalah pertama kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak di sini siapa kira-kira dalam ketenagakerjaan ini? Siapa pihaknya? Pihaknya siapa? Dalam hukum ketenagakerjaan ini pihaknya siapa? Kesepakatan kedua belah pihak. Pihaknya di sini? Ya, tuh. Ya. Jadi kesepakatan kedua belah pihak ya. Jadi di sini adalah kesepakatan, contohnya adalah kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Ya. Nah, itu tidak boleh juga ada, ya, tidak boleh juga ada misalnya intervensi, campur tangan dari pihak lain. Terus kita kapan bertindak? Nah, kita kapan bertindak ini biasanya berkaitan dengan umur. Nah, mungkinlah pekerja tersebut anak kecil atau misalnya orang sakit jiwa gitu ya, kan nggak mungkin. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur bahwasanya para pihaknya itu adalah orang-orang yang sudah
mencapai umur minimal itu 18 tahun atau sudah menikah ya. Nah, dia dapat melakukan bercakap bertindak berbentuk. Nah, lalu adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Berarti dalam perjanjian kerja itu jelas ya apa jenis ya pekerjaan yang diperjanjikan itu seperti apa. Oke. Lalu pekerjaan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Nah, pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan hukum ini kira-kira contohnya apa? Kalian tahu nggak? Misalnya pekerjaan ilegal. Misal pekerjaan ilegal misalnya si Ani menjadi karyawan di perusahaan judi online. Misalnya seperti itu. Terus misalnya Ani kerja di pabrik miras. Nah, itu kan bertentangan dengan hukum. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Ada yang mau tanyakan, silahkan. Nggak ada. Nah, jadi teman-teman, kalau suatu perjanjian kerja tersebut tidak terpenuhi unsurnya, nah, kalau misalnya kecakapan dan kesepakatan itu termasuk sebagai syarat subjektif, ya, terkait misalnya umur, ya, terus kesepakatan para pihak tersebut, ya. Kalau misalnya tidak terpenuhi, nah pihak yang merasa dirugikan, nah itu dapat membatalkan perjanjian tersebut, ya. Nah, kalau misalnya syarat objektif tidak terpenuhi, ya, misalnya syarat objektif tadi apa? Kira-kira ada yang ingat nggak? Syarat objektif tadi apa? Syarat objektif. Syarat objektif apa? Ada apa aja tadi? Objek pekerjaannya serta apa? Apalagi? Pekerjaannya tidak halal atau tidak pekerjaan tersebut ilegal, ya. Nah, kalau misalnya perjanjian tersebut syarat objektif tidak terpenuhi, otomatis perjanjian tersebut batal dari hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak dianggap tidak pernah ada, ya. Oke, nah sekarang kita masuk ya teman-teman di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, itu diatur mengenai hak dan kewajiban karyawan, pekerja ataupun buruh. Ya. Dan sini teman-teman bisa lihat, pekerja itu berhak menerima upah sesuai dengan perjanjian. Apa itu upah? Gaji. Ya, upah itu adalah gaji. Ya, uang yang diterima dari hasil kerja. Tuh, apa lagi kira-kira, teman-teman? Apa itu upah? Gaji, uang yang diterima dari hasil kerja, apa lagi? Hasil jeripaya apa? Hasil jeripaya sama pekerja. Ya, jadi jawaban teman-teman itu semua ya. Upah adalah gaji, ya, imbalan yang diterima oleh seorang pekerja setelah dia melaksanakan pekerjaannya. Lalu hak pekerja boleh memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, ya, atau ya, contohnya misalnya ada asuransi, ya. Terus mendapatkan waktu istirahat, cuti dan lembur. Nah, jadi teman-teman, untuk waktu cuti dalam perusahaan itu diatur ya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di mana maksimal untuk cuti dalam waktu 1 tahun itu adalah 12 hari kerja, ya, betul ya. Terus hak pekerja adalah pekerja berhak ikut serta dalam serikat pekerja, ya, atau buruh, ya. Terus pekerja juga berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerjaan tadi. Nah, kewajiban pekerja apa kira-kira? Kewajiban pekerja apa? Boleh dilihat, boleh bantu baca. Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja. Ya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, ini adalah perintah dari si pengusaha, ya, atau pemberi kerja. Lalu apa lagi? Boleh, silakan. Nomor 2. Ya, ini adalah kewajiban si pekerja ya untuk menaati peraturan yang ada ya. Oke, lalu apa lagi? Jaga kerahasiaan dan aset perusahaan. Ya, oke, betul. Terus Bertindak dengan
etikat baik dan disiplin. Ya, betul. Terus? Tanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Ya, oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang teman-teman bacakan tadi merupakan kewajiban pekerja. Nah, sekarang setelah kita selesai mempelajari hak dan kewajiban pekerja, kita masuk mengenai hak dan kewajiban pengusaha. Ya, jadi pengusaha itu berhak untuk memberikan perintah, ya, dan menetapkan tata tertib kerja yang harus dijalankan oleh karyawan atau pekerja yang berada di perusahaannya. Oke, lalu pengusaha berhak menerima hasil pekerjaan sesuai kesepakatan para pihak, terus menegakkan disiplin melalui sanksi yang sah, ya, mengatur dan mengembangkan usahanya, lalu mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan ketentuan hukum. Kewajiban pengusaha, apa kewajiban pengusaha? Pengusaha wajib membayar upah atau gaji ya kepada si pekerja tersebut, yaitu sesuai dengan kesepakatan di dalam kontrak kerjanya, ya betul. Terus pengusaha juga wajib untuk menyediakan lingkungan sehat yang kondusif di dalam pekerja, ya. Lalu mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial itu merupakan kewajiban dari si pengusaha. Karena kalau misalnya pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya ikut program jaminan sosial, perusahaan tersebut ya akan dapat dikenakan sanksi, ya, oleh pemerintah. Lalu pengusaha itu juga mempunyai kewajiban untuk memberikan cuti, istirahat serta tunjangan lainnya. Lalu melakukan memperlakukan pekerja tanpa adanya diskriminasi. Oke, sampai sini mau tanyakan boleh? Nah, mau tanyakan boleh? Nah, jadi teman-teman, dari materi kita tadi mengenai hubungan ketenaga kerjaan dan perjanjian kerja dapat kita simpulkan, ya, hubungan kerja itu lahir karena adanya perjanjian kerja. Jadi hubungan perjanjian kerja itu tidak bisa ada dengan sendirinya tanpa adanya hubungan kerja, ya, ditandai dengan 3 unsur, ada pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, lalu PKWT digunakan untuk pekerjaan bersifat sementara atau musiman tadi ya. Nah, terus sedangkan PKWTT itu bersifat tetap dan berkelanjutan. Kalau misalnya karyawan tetap, ya. Terus kesimpulannya adalah perjanjian kerja itu sah apabila memenuhi 4 unsur tadi, ya. Masih ingat nggak tadi 4 unsurnya apa tadi? Ya, kesepakatan, ketetapan, objek, pekerjaan yang jelas, dan tidak melanggar hukum. Ya, betul ya. Nah, jadi itu ya sah perjanjian kerja. Lalu pekerja dan pengusaha memiliki hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik, ya, dan saling melengkapi. Lalu ketidaksesuaian syarat dapat berakibat perjanjian kerja tersebut tidak sah dan batal demi hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Oke, sampai sini yang mau tanyakan boleh silakan. Ada yang mau tanyakan silakan. Tidak ada? Tidak ada. Oke, teman-teman, ini ada tugas ya, tugas nanti tugas diskusi ya, nanti dibagi kelompoknya, nanti tugas diskusi di rumah ya, dibagi kelompoknya. Nah, ini tugasnya, minggu depan kita bahas tugas ini ya. Oke, teman-teman, sekian perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Eka Sakti. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.